kasih Bu. Sama Aisyah. Nah, boleh duduk Aisyah. Mau duduk Aisyah? Ini aja Bu. Ya, silakan duduk Aisyah. Nah, selamat siang Aisyah. Selamat siang Bu. Nah, selamat datang kepada Aisyah, dan Ibu juga berterima kasih kepada Aisyah yang sudah hadir pada pertemuan kita ini di ruang BK. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih Aisyah, Aisyah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum Bu. Nah, apa Aisyah pernah mendengar apa itu konseling? Tenang Bu. Nah, apa yang Aisyah ketahui mengenai konseling? Kalau menurut Aisyah, konseling itu adalah tempat menyelesaikan masalah Bu. Ya, benar ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang mana itu dilakukan antara konselor yaitu Ibu dan juga klien yaitu Aisyah. Nah, tujuannya yaitu untuk mengentaskan hal-hal apa yang Aisyah rasakan, baik itu dari perasaan atau pikiran Aisyah. Nah, cara pelaksanaannya yaitu seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu berhadap-hadapan antara konselor yaitu Ibu dan juga Aisyah yaitu kliennya. Nah, apakah sampai sini Aisyah paham? Paham Bu. Nah, nantinya insya Allah apapun yang Aisyah sampaikan, Ibu akan merahasiakan segala hal, baik itu informasi atau data yang Aisyah sampaikan. Nah, dan Ibu yakini bahwa hal-hal yang sudah Aisyah sampaikan hanya Ibu yang akan mengetahuinya. Nah, apakah Aisyah sudah paham? Insya Allah paham Bu. Nah, maka dari itu Ibu ingin Aisyah secara sukarela dan terbuka menyampaikan hal-hal apa yang mengganggu, baik itu pikiran atau perasaan yang Aisyah rasakan. Nah, dengan konseling ini Ibu meminta Aisyah itu secara aktif dalam proses konseling kita hari ini. Nah, di akhir konseling nanti kita akan ada kesepakatan yang mana itu akan dilakukan antara konselor yaitu Ibu dan juga klien yaitu Aisyah. Nah, yang mana tujuannya agar nanti Aisyah dapat melakukan itu dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari yang lebih efektif. Nah, sampai di sini Aisyah paham? Paham Bu. Nah, Ibu rasa Aisyah sudah paham mengenai itu. Nah, jadi apa yang akan kita bahas hari ini Aisyah? Yang Ibu bilang tadi kan konseling itu bersifat rahasia Bu. Jadi saya boleh enggak meminta syarat atau menyelesaikan masalah di sini Bu? Ya, boleh, sangat boleh Aisyah. Boleh disampaikan Aisyah? Mungkin yang mengganggu oleh pikiran Isa sekarang itu adalah teman satu kos Bu. Saya kan satu kos sama teman Bu, jadi Isa kadang kurang suka kelakuannya Bu, tapi Isa nggak bisa menegonya Bu. Gimana itu solusinya Bu? Nah, pada saat itu apa yang Aisyah lakukan? Isa cuma diam Bu, tetapi dalam hati saya juga ingin berbicara ke dia, tetapi Isa kurang enak sama dia Bu. Oh, berarti Aisyah sangat sulit berkomunikasi dengan teman Aisyah. Iya Bu, takut menyinggung perasaan dia Bu. Soalnya udah ada ditegur waktu itu Bu, tapi dia juga gitu lagi Bu. Terus solusinya gimana Bu? Nah, sebelumnya apa Aisyah sudah melakukan atau bercakap terlebih dahulu dengan dia? Sudah Bu. Nah, sudah sejak kapan itu terjadi tuh Aisyah? Boleh Aisyah cerita lebih lanjut? Kalau sejak kapannya itu udah hampir 1 minggu Bu, karena waktu itu Isa sedang membuat tugas Bu. Jadi dia itu nelpon sama teman-temannya, tapi suaranya tuh keras Bu. Udah Isa bilang kayak gini, tolong kecilkan suaranya ya. Tapi sebentar dia mengecilkan, setelah itu beberapa menit lagi suaranya keras lagi Bu. Terus untuk menegurnya lagi tuh udah segan gitu Bu. Gimana solusinya tuh Bu? Aisyah merasa
kesulitan ya untuk mengkomunikasikan ulang bersama teman Aisyah agar teman Aisyah paham ya. Nah, ya Bu. Benarkah demikian? Iya Bu. Nah, dari hal itu selain itu apa yang Aisyah lakukan? Kalau Isa lakukan itu untuk sekarang itu kami kalau misalnya cuci piring kami sendiri aja Bu, biar PK apa yang kita rasakan kan Bu. Dan sampai sekarang kami tidak bersapaan, semoga kedepannya dia mengetahui kesalahannya, tetapi sampai sekarang dia itu cuma kayak gitu juga Bu. Gitu, Bu. Aisyah berdiam sedang berdiaman bersama dia. Ya, iya Bu. Karena sudah kita tegur kan Bu, tapi dia tuh masih juga kayak gitu Bu. Nanti kalau kita tegur lagi nanti takutnya perselisihan ya yang akan datang Bu. Jadi untuk sekarang bisa untuk diam aja lagi Bu. Tapi kalau misalnya kalau diam terus kita juga merasa sakitnya sendiri Bu. Dia nggak tahu gimana untuk dia berubah Bu. Gimana itu caranya Bu? Aisyah merasa kecewa ya dengan perlakuan teman Aisyah kepada Aisyah saat ini. Ya Bu. Ya, pada saat Aisyah berkomunikasi itu bagaimana tanggapan teman Aisyah itu? Awalnya sih dia waktu nego tuh Bu, bilang tolong kecilkan suara handphonenya ya. Awalnya beberapa menit dia ngecilkan Bu, nanti udah sejaman itu suara volumenya tuh dia tinggi lagi Bu. Nah kalau Isa tegur lagi nanti dia kayak gitu, percuma kita nego dia Bu, nanti ujung-ujungnya kita selisih jadinya sama dia Bu. Gitu Bu. Aisyah sudah mengalah ya demi teman Aisyah agar tidak ada perkelahian. Benar demikian itu Aisyah? Iya Bu, tapi kalau untuk diri sendiri mungkin ada merasa kecewa atau sakit hati mau cari teman lain untuk ke sekamar jadinya Bu. Nah, tadi Aisyah mengatakan Aisyah udah berapa minggu tidak berkomunikasi dengan teman Aisyah kan. Nah, apa yang menyebabkan Aisyah tidak berkomunikasi lagi dengan teman Aisyah? Kalau masalah komunikasi itu Bu, kita udah ada nego dia, tapi dia itu aja nggak melihat kondisi kita. Nah, dia cuma mementingkan diri sendiri. Contohnya Bu, kami kan masak berdua Bu. Nah, pas masak itu aja kadang ada yang diobatin misalnya bahan-bahan masaknya misalnya Bu. Nah dari situ aja udah egois sikapnya Bu. Masa kita direndahkan terus Bu, itu terus itu dia pokoknya masa Aisyah terus yang mengalah Bu, padahal yang salah tuh dia yang tidak introspeksi diri. Udah tahu kita diam-diam karena dia, tapi dia aja yang nggak memperbaiki diri. Harusnya dia bilang kayak gini lah, ada masalah apa sama dia. Ini nggak ada dia Bu, dia cuma diam-diam aja sampai sekarang itu Bu. Terus masa kita yang meminta maaf, masa iya kita dulu yang menyapa dia? Kalau kayak gini mending kita melapor ke orang tua aja Bu, atau misalnya ngadu ke orang tua kan itu supaya kita lega Bu. Siapa lagi kita bicara tentang masalah kos kan sama teman sekos aja kita nggak pernah nih Bu kan. Makanya Bu, kalau dia diam ya Isa diam aja Bu, malas Isa kalau pengen cari solusi itu Bu. Ujung-ujungnya dia nggak dengerin Bu, nah gitu Bu. Nah, Aisyah sangat kesal ya dengan teman Aisyah itu, sehingga Aisyah mengatakan tidak berkomunikasi lagi dengan Aisyah. Benar demikian? Ya Bu, masa kita terus mengalah, padahal dia itu tidak introspeksi dirinya Bu. Makanya kenapa kita yang harus memulai meminta maaf Bu? Itu Bu. Nah, di sini kan Aisyah sudah mengatakan apa yang menyebabkan Aisyah sebenarnya tidak berkomunikasi dengan teman. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan saran kepada Aisyah sebelum Aisyah
mengungkapkan atau bercerita kepada orang tua, alangkah baiknya Aisyah coba berkomunikasi dengan baik dulu dengan teman Aisyah agar nantinya permasalahan Aisyah ini tidak lebih panjang dan tidak ada keterlibatan antara orang tua dengan teman Aisyah. Nah, apa Aisyah bisa untuk melakukan berbicara terlebih dahulu dengan teman Aisyah? Kalau misalnya berbicara sama telepon itu Bu, udah berapa kali kita telepon dia Bu, tapi sikapnya malah kayak gitu Bu. Kadang Isa berpikir apakah orang itu nggak punya hati ya Bu, nah gitu. Jadi gimana Bu? Kita yang kita nggak salah, tapi kita minta maaf itu nggak wajar rasanya Bu. Tampaknya Aisyah sering disalah-salahkan ya, benar demikian? Iya Bu. Nah, ibu dulu pernah mengalami hal yang serupa dengan Aisyah. Nah, pada saat itu ibu kan juga ngekos. Nah, ibu ngekosnya juga sama teman. Nah, pada saat itu ada suatu hal yang membuat ibu juga tidak berbicara dengan teman satu kos ibu. Nah, pada saat itu ibu melakukan yaitu dengan berkomunikasi kembali dengan teman ibu bahwasannya ya ternyata di sana ada kesalahpahaman. Nah, pada saat itu ibu memang mengambil keputusan bahwa ibu ingin pindah kamar. Nah, dengan cara pindah kamar itu bukan berarti ibu tidak berbicara lagi ya dengan teman tersebut, karena sebelumnya itu ibu melakukan kesepakatan antara ibu dengan teman ibu agar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Makanya ibu mengambil keputusan untuk pindah dari kos itu. Nah, ya, pada saat itu sebenarnya ibu juga merasa sedih meninggalkan dia, tapi karena permasalahan yang sudah sering terjadi, makanya ibu mengambil keputusan agar nanti juga ibu bisa fokus dalam proses perkuliahan. Nah, kan dari contoh yang ibu sampaikan tadi ada juga membahas bagaimana Aisyah dapat melakukan hal yang serupa agar nanti Aisyah juga dapat mengatasi hal-hal yang sudah Aisyah lakukan tadi. Nah, bagaimana menurut Aisyah? Kalau menurut solusi Ibu juga bagus Bu. Nah, jadi dari kesimpulan yang Ibu berikan tadi dapat Isa ambil yaitu yang pertama yaitu bicara baik-baik dulu sama teman Isa Bu. Nah, di situ kita mencari waktu yang terbaik untuk bicara berdua apa penyebab awalnya dan bagaimana solusi agar tidak terjadinya keputusan silaturahmi. Nah, yang kedua, jika teman itu masih egois atau masih nggak mau menerima kenyataan, menerima misalnya kan teman itu dia masih kayak gitu juga Bu. Nah, jadi jalan satu-satunya lagi kita bicarakan juga kepada ibu kos. Nah, kalau bicarakan sama ibu kos terus ibu kos tuh nanti kalau ada solusinya atau bisa disuruh pindah kamar atau teman itu dipindah kamar Bu. Nah, kalau cara yang ketiga tuh sebelumnya Aisyah sudah pernah memikirkan bagaimana Aisyah agar lebih fokus belajar tanpa melibatkan teman satu kos. kalau fokus belajar untuk sekarang ini saya lebih fokus untuk diri saja Bu. Misalnya kalau waktu itu kami masak berdua, itu berdua. Untuk sekarang ini kalau dia nggak mau seperti itu ya udah Bu, kita aja mengaturnya sendiri Bu. Ya, asalkan jangan bawa kepikiran Bu. Berdoa dan sholat aja lagi Bu solusinya supaya dia berubah. Bagus sekali ya. Nah, ibu sangat bangga ya Aisyah sudah ada hal yang Aisyah mau lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Aisyah alami. Nah, ibu yakin dengan hal-hal yang Aisyah lakukan itu dapat membuat Aisyah lebih baik lagi dan dapat lebih fokus untuk belajar. Nah,
Jadi nah dari hal yang sudah Aisyah sampaikan, jadi apa kedepannya yang akan Aisyah lakukan? Untuk kedepannya mungkin coba ngomong satu kali lagi dari dia kesempatan untuk berbicara. Nanti jika masih kayak gitu Bu, nanti kita ambil lagi solusinya, mau dia pindah atau saya yang pindah, tapi kita tidak memutuskan silaturahmi Bu, gitu aja Bu. Ya, bagus sekali ya Aisyah. Ibu yakin Aisyah bisa melakukannya. Nah, nah Ibu sangat bangga ya, Aisyah sudah ada hal yang Aisyah mau lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Aisyah alami. Nah, Ibu yakin dengan hal-hal yang Aisyah lakukan itu dapat membuat Aisyah lebih baik lagi dan dapat lebih fokus untuk belajar. Nah, kapan Aisyah mau lakukan hal itu? Kalau papanya Bu itu kita tunggu dulu, dan Manisa itu dia tidak sibuk dan juga dia itu bisa meluangkan waktu untuk berbicara berdua. Nah kita itu kan nanti kita bicara apa kenapa dia mendiam Manisa dan Isa juga alasan kenapa Isa mendiam dia. Nah yang kedua itu misalnya kalau misalnya dia nggak mau berbicara lagi Bu, ya udah Bu, mungkin gini aja lah dulu sementara Bu, supaya saling-saling untuk menenangkan diri Bu. Kan Ibu mengatakan bahwa kapan akan Aisyah lakukan. Nah, Ibu mau ingin kejelasan lebih lanjut, hari apa atau kapan Aisyah mau lakukan? Kalau harinya mungkin kalau bisa besok Bu, soalnya mungkin kemungkinan teman itu besok dia nggak masuk kelas Bu. Nah bisa juga besok nggak terlalu sibuk Bu. Mungkin waktu yang tepat tuh mungkin di pagi hari Bu, mungkin sebab suasana tuh masih dingin Bu, nanti bisa dibicarakan dengan kepala dingin Bu. Nanti itu misalnya kalau kita siang, hari siang nanti panas, nanti kepalanya juga keras kepala nantinya Bu. Jadi kami rencananya besok rencananya Bu. Lebih tenang ya di pagi hari kalau untuk membicarakan itu. Nah, sebenarnya tadi Aisyah mengatakan bahwa Aisyah akan berkomunikasi dengan ibu kos. Nah, dan juga Aisyah juga ingin berkomunikasi dengan teman Aisyah itu. Bagaimana dengan itu Aisyah? Kalau berkomunikasi dengan ibu kos itu Bu, nanti misalnya kalau tidak ada solusi lagi kan masih diam-diam sampai setelah berbicara berdua Bu, nanti jalan satu-satunya lagi kita bilang sama ibu kosnya tuh Bu, kondisi ada permasalahan di kos, gimana kan itu kita harus melapor ke ibu kos. Nanti ibu kos itu mudah-mudahan dapat ada jalan solusinya, atau kami yang pindah, Isa yang pindah atau teman Isa itu yang pindah Bu. Berarti Aisyah sedang ingin melakukan, jika nanti tidak ada solusi maka Aisyah meminta bantuan kepada ibu kos. Benar demikian? Ya Bu, kayak gitu Bu, supaya nanti kalau kayak gini terus mengganggu konsentrasi belajar Isa juga Bu, dan orang kan juga ujian Bu. Nanti masalah kos ada, masalah ujian juga ada Bu. Jadi secepatnya mungkin besok mungkin Isa bisa untuk bisa berbicara sama teman Isa Bu. Nah, tampaknya Aisyah lebih besar ya keinginan untuk memperbaiki permasalahan yang sedang Aisyah alami. Nah, apa Aisyah pernah berpikir hal apa yang Aisyah bisa lakukan agar Aisyah lebih fokus untuk belajar? Kalau hal untuk lebih fokus itu Bu, cari ruang lain, misalnya ruang tengah untuk belajar. Nah yang kedua, apabila misalnya teman itu sedang nelepon atau misalnya memutar musik keras-keras, nah kita aja yang mencari kondisi yang lebih nyaman, yang lebih enak untuk bisa konsentrasi kita kan. Kita juga harus bisa rendah hati lah, atau tidak egois lah kita. Kalau egois sama egois nanti menimbulkan pertengkaran. Ya, sangat
bagus ya, Ibu sangat bangga dengan Aisyah, karena keinginan Aisyah sangat besar untuk menggapai cita-cita Aisyah, yaitu dengan memperbaiki bagaimana cara Aisyah, proses Aisyah itu dalam belajar, misalnya mencari hal-hal yang lebih baik agar Aisyah lebih fokus untuk belajar. Nah, jadi Ibu simpulkan ya, dari permasalahan Aisyah tadi, Aisyah sangat kesulitan berkomunikasi dengan teman Aisyah, dan Aisyah sangat kesal dengan perlakuan teman Aisyah tadi. Dan juga kita udah ada kesepakatan tadi ya, agar nanti dapat Aisyah lakukan. Nah, dengan kesepakatan kita tadi, Ibu yakin Aisyah bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik, dan juga menjalankan proses perkuliahan atau kewajiban Aisyah dengan lebih baik juga. Nah, apa ada kepuasan Aisyah dengan proses konseling kita hari ini? Sangat puas, Bu, karena bisa menjawab solusi dari permasalahan Aisyah, Bu. Nah, apakah Aisyah sudah lebih tenang dengan kita melakukan kesalahan ini? Cukup tenang, Bu, dari yang sebelumnya, Bu. Yang sebelumnya masih terpikir, sekarang alhamdulillah udah ada solusinya, Bu. Dan insya Allah semoga besok-besoknya lebih baik lagi, Bu. Nah, bagus sekali Aisyah, Ibu sangat memotivasi Aisyah, dan Ibu yakin bahwa Aisyah itu bisa melakukannya. Nah, semoga dengan hal-hal yang sudah kita bahas tadi, Aisyah lebih dapat mencapai tujuan Aisyah untuk lebih fokus kuliah. Nah, dan juga Ibu doakan Aisyah bisa menjalankan kewajiban Aisyah sebagaimana kita sebagai mahasiswa yang sedang berjuang untuk membahagiakan orang tua, dan juga Aisyah bisa menjalankan kehidupan sehari-hari yang lebih baik, baik itu di dalam lingkungan kos maupun di luar kos, contohnya di kampus atau di lingkungan pertemanan. Nah, selanjutnya boleh Aisyah dan jangan takut lagi untuk menyampaikan hal-hal yang sedang Aisyah alami. Dan alhamdulillah ya, dengan konseling kita hari ini Aisyah lebih lega dan lebih tenang untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bagaimana perasaan Aisyah setelah mengikuti konseling kita hari ini? Perasaannya saya udah lega, Bu, ada solusi untuk supaya kita lebih baik untuk kedepannya, Bu. Nah, Aisyah sudah merasa lega ya dengan pertemuan kita hari ini. Nah, ini Ibu sangat mengharapkan Aisyah agar dapat menjalankan kehidupan sehari-hari Aisyah, agar nantinya Aisyah lebih baik lagi nilainya, nilai perkuliahannya, dan juga tidak ada yang mengganggu baik itu satu sama lain ataupun diri Aisyah sendiri. Nah, nantinya setelah Aisyah lakukan, Ibu akan mengevaluasi kembali hal-hal apa yang sudah Aisyah lakukan, bagaimana perkembangan yang Aisyah lakukan. Nah, Ibu sangat yakin ya Aisyah bahwasanya Aisyah bisa melakukan itu, dan Ibu doakan Aisyah bisa menjalankan kehidupan sehari-hari Aisyah yang lebih efektif, dan juga Aisyah bisa fokus belajar dalam lingkungan kos, dan tidak akan ada pengaruhnya baik seperti pertemanan di kos atau lingkungan yang tidak sesuai dengan Aisyah. Nah, Ibu selalu doakan yang terbaik untuk Aisyah. Nah, di sini udah di akhir atau di penghujung proses konseling kita hari ini. Nah, apakah ada yang ingin Aisyah sampaikan lagi atau kita bahas lagi? Kalau untuk sekarang tidak ada, Bu.
Nah, berarti Aisyah sudah paham ya. Nah, sudah cukup. Nah, apa kesan yang Aisyah rasakan setelah kita berapa menit melakukan proses konseling hari ini? Kesannya untuk ruangan ini cukup rahasia Bu, untuk kita menyelesaikan masalah Bu. Nah ibu sebagai guru BK bisa merahasiakannya dengan baik, apa masalah Isa tidak dibongkar ke orang lain Bu, dan mendapatkan solusi dari permasalahan Isa Bu. Kayak gitu Bu, supaya nanti kalau kayak gini terus mengganggu konsentrasi belajar Isa juga Bu, dan orang kan juga ujian Bu. Nanti masalah kos ada, masalah ujian juga ada Bu. Jadi secepatnya mungkin besok mungkin Isa bisa untuk bisa berbicara sama teman Isa Bu. Nah, tampaknya Aisyah lebih besar ya keinginan untuk memperbaiki permasalahan yang sedang Aisyah alami. Nah, apa kesan Aisyah setelah kita melakukan konseling kita hari ini? Biasanya sangat memuaskan Bu, terkait tadi sebelum bisa ke sini pikiran saya itu kacau dan cemberut yang ibu lihat tadi. Nah setelah konsultasi sama ibu, pikiran saya udah lega Bu. Pokoknya sangat membantu ruang BK ini Bu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, untuk selanjutnya boleh Aisyah datang ke sini lagi dan jangan takut lagi untuk menyampaikan hal-hal yang sedang Aisyah alami. Dan alhamdulillah ya, dengan konseling kita hari ini Aisyah lebih lega dan lebih tenang untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Sudah teratasi rasanya permasalahan Aisyah ya Aisyah, tapi kalau seandainya ada yang Aisyah ragukan atau yang ingin ditanyakan, boleh kembali untuk menghubungi Ibu. Nah, Ibu cukupkan ya konseling kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Aisyah yang telah secara aktif dalam melakukan proses konseling kita hari ini. Bagaimana Aisyah? Terima kasih Bu atas solusinya Bu. Mungkin kalau Isa tidak ke sini nanti tadi itu mungkin Isa masih stres memikirkan masalah teman kan Bu. Karena bertemu sama Ibu, alhamdulillah Isa udah lega sedikit Bu. Makasih banyak ya Bu. Ya, alhamdulillah, sama-sama Aisyah. Jangan ragu untuk kesini lagi ya kalau ada yang ingin Aisyah tanyakan kembali. Baik Bu. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama Aisyah. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Aisyah. Izin pulang Bu. Iya, Aisyah.